ini. Cikgu Nel berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah adik-adik, mari kita mulakan ibadah kita hari ini dengan doa. Adik-adik semua mari kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Matius 6 ayat 9 hingga 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari bernyanyi bersama dengan cikgu. Ayo setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam dua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Na 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 na. Yesus luar biasa. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling rendah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik semua, hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab yang bertajuk Maria dan Elizabeth.
Mari kita sama-sama dengar cerita ini. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, hai, shalom adik-adik. Oke, bahan-bahan kita perlukan: sediakan 2 keping seperti raja di atas. Kemudian kita lipat kertas menjadi segi 4 tepat. Kemudian kita lipat menjadi segi 4 tepat juga, tapi dia seperti buku nota kecil. Kemudian kita ambil gunting. Kita gunting, di dalam semua tuh ada 9 kotak. Kita gunting seperti bentuk salib.
Oke, dan ini adalah hasilnya buku Siapakah Aku. Oke, buku Siapakah Aku. Saya seorang perempuan. Siapakah aku? Saya tinggal di Nazaret, Galilea. Siapakah aku? Saya bertunang dengan Yusuf. Siapakah aku? Saya seorang nyawasi perawan. Siapakah aku? Yes, saya adalah Maria, ibu kepada Tuhan Yesus. Oke, seterusnya, siapakah aku? Saya seorang perempuan. Siapakah aku? Saya tinggal di kota Hirban dan saudara kepada Maria. Siapakah aku? Saya istri kepada Zakaria. Siapakah aku? Saya ibu kepada Yohanes Pembaptis. Siapakah aku? Betul, saya adalah Elizabeth. Dan itulah penghasilan ya, aktiviti buku Siapakah. Shalom, hari ini Cikgu akan kongsikan satu info mengenai kesehatan pergigian yang bertajuk evolusi gigi. Oke, evolusi gigi ini adalah di mana gigi kita tertanggal daripada soket gigi yang diakibatkan dari kita mengalami kemalangan kecil, contoh terjatuh kah, terhantuk kah, karena tumbuh kah, begitulah itu gigi terkeluar daripada soket gigi kita. Oke, misalnya gigi kita terkeluar daripada soket gigi, apa yang harus kita lakukan? Oke, 6 perkara yang perlu kita tahu dan perlu lakukan untuk menyelamatkan gigi kekal itu agar masih boleh dimasukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, pertama, tenangkan hati supaya kita boleh cari gigi itu kembali. Oke, sesudah terjumpa itu gigi, kita harus pegang dan jangan sekali-sekali pegang bahagian akar, karena bahagian akar tersebut mempunyai saraf-saraf yang tidak boleh dicemari. Oke, sesudah kita sedang pegang korona gigi itu, kita alirkan di bawah air mengalir. Oke, sesudah gigi itu sudah cuci, sudah bersih, kita coba untuk masukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, seterusnya, sekiranya kita rasa geli dengan kita punya air liur ataupun kita rasa sakit, kita cari tempat yang bersih, botolkah ataupun gelas, kita isikan dengan susu segar ataupun nomor selain, ataupun kita gunakan air liur kita sendiri, kasih masuk di dalam, masukkan ke dalam botol tersebut ataupun gelas. Yang gigi tadi tuh yang terkeluar tuh kita masukkan ke dalam gelas yang mengandungi susu ataupun nomor selain ataupun air liur kita. Oke, seterusnya boleh gelas yang mengandungi gigi tadi tuh kita cepat-cepat bawa ke klinik pergigian yang terdekat ataupun kecemasan di hospital yang terdekat. Oke, di sana dokter gigi akan membantu kita untuk selamatkan gigi itu dan dimasukkan ke dalam
gigi. Oke? Pesan satu perkara yang harus kita ingat, prognosis terbaik untuk rawatan kecemasan evolusi ini hanya tempo 1 jam. Oke? Sebab itu perkara-perkara yang tadi tuh yang cikgu kongsikan harus dilakukan dalam tempo 1 jam. Oke? Untuk menyelamatkan gigi ini di dalam soket semula mesti dilakukan sekurang-kurangnya ataupun tidak lebih daripada 24 jam. Oke, paham? Baiklah. Yang terakhir dari cikgu harap info yang cikgu kongsikan tadi itu dapat memberi satu ilmu yang baru untuk adik-adik dan untuk kita semualah. Dari cikgu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Oke? Bye. Tuhan memberkati. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Cikgu Raini akan membawa kita dalam doa penutup. Mari adik-adik, kita kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Selepas ini kami akan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kiranya Bapa menyertai perjalanan kami pulang sehingga selamat sampai ke tujuan masing-masing. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih karena mengikuti ibadah hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi pada hari Ahad jam 10 pagi. Jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan berkati.